Disebut sebagai Samsu Bahrin Ismail, pendiri perusahaan transportasi Malaysia Big Blue Taxi Services. Ia memprotes kehadiran Gojek di Malaysia dengan menyebut Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Kita negara kaya, anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar ke luar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Orang miskin dia cakap. Assalamualaikum semuanya. Saya harap seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Malaysia yang menonton video saya harap semuanya diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan welcome back to my YouTube channel ya. Dan siapa yang baru saja menemukan video saya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar saya semakin semangat lagi untuk buat video reaction seperti ini. Video reaction kali ini dari channelnya Kompas TV ya. Kompas TV dengan judul Gojek dihina pengusaha Malaysia, pengemudi protes. Ini memang waktu lalu yang sempat viral dan sempat trending di YouTube ini adalah pekerjaan Gojek ini dihina oleh seorang datuk Malaysia sana. Dia bernama Samsu Bahrin Ismail. Dia adalah seorang datuk. Datuk ini kalau di Indonesia ini adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak sekali perusahaan seperti itu dan dia adalah seorang pengusaha blue taxi di Malaysia sana. Dan saya waktu di Malaysia saya dulu sering naik blue taxi ini. Jadi saya pernah tinggal di Malaysia ini selama 3 tahun di sana. Saya tinggal dulu di daerah Seremban Malaysia dan lama sekali. Saya belum melancong ke sana lagi karena tidak punya duit. Oke, langsung aja kita ke video ini dari channel Kompas TV ya teman-teman. Semua boleh mengunjungi channel Kompas TV, jangan lupa untuk like, subscribe Kompas TV. Lainnya saudara, rencana ekspansi Gojek di Malaysia menuai pro dan kontra. Kehadiran Gojek ditolak sejumlah pihak, terutama pelaku usaha transportasi Malaysia. Menanggapi penolakan ini, Gojek menyatakan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia terkait operasional Gojek. Michael Say, VP Corporate Affairs Gojek Indonesia kepada Kompas TV menyatakan Gojek selalu mengutamakan kolaborasi dengan pemerintah setempat selaku pemangku kepentingan seperti yang kami lakukan di Indonesia, Thailand, Vietnam. Dan fokus kami saat ini adalah untuk memberi dampak sosial seluas-luasnya. Terkait pro dan kontra, pasti ada jalan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Sementara pengemudi Gojek memprotes pernyataan bos Big Blue Services Malaysia yang menolak kehadiran Gojek di Malaysia. Para pengemudi Gojek menyebut pernyataan itu menyakitkan bagi para pengemudi. Nah, benar sekali ya, menyakitkan sekali pernyataan ini. Terpukul dengan kata-kata orang sono itu, terutama orang Malaysia ya, terutama orang Indonesia sangat sakit hati itu. Saya pribadi dibilang orang miskin. Sangat sakit hati ya. Saya tidak setuju Mbak, soalnya selama ini ojek online juga bisa untuk pengangguran, bisa banyak yang pada itu untuk peluang kerja banyak dari ojek online. Saya tidak setuju kalau emang buat truk MC, saya nggak setuju. Pokoknya untuk mensejahterakan rakyat ya mungkin ini dengan cara ini kan kita mungkin bisa untuk di jalan gitu. Terus pernyataan yang nggak benar ya mungkin hanya persaingan bisnis saja di negara Malaysia itu. Bisnis aja ternyata. Sebuah video viral di media sosial menampilkan seseorang yang disebut sebagai Samsu Bahrin Ismail, pendiri perusahaan transportasi Malaysia Big Blue Taxi Services. Ia memprotes kehadiran Gojek di Malaysia dengan menyebut Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Kita negara kaya, anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar ke luar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Orang miskin dia cakap seperti itu. Pernyataan bos Big Blue Services ini ramai mendapat respons warganet Indonesia. Akun Edwin Romli mencuit, benar kata Pak Jokowi, unicorn kita, Gojek Indonesia memang menakutkan. Ini baru mau masuk saja ditolak. Takut ada persaingan, menghinanya gak karuan. Sementara Grab sudah tahunan di Indonesia.
Sementara akun @01_Indonesiaku menulis, menolak Gojek masuk Malaysia gak masalah ya. Tapi janganlah melukai hati kami rakyat Indonesia dengan mengatakan Indonesia miskin. Melukai hati rakyat Indonesia. Bicaralah dengan hati dan perasaan agar tidak menyinggung perasaan. Dengan banyaknya protes kepada dirinya, Syamsu Bahrin Ismail pun melayangkan permintaan maaf. Kami kutip dari situs News Straits Times Malaysia, Syamsu Bahrin menyatakan, saya mendapat ribuan pesan dari teman-teman di Indonesia yang kecewa dengan pernyataan saya. Dengan semangat niat baik antara kedua negara, saya meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah berniat mengatakan orang Indonesia miskin. Syamsu Bahrin juga berharap para pengemudi Gojek tidak berunjuk rasa di Kedutaan Besar Malaysia. Tim Liputan Kompas TV. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga angkat bicara terkait polemik ekspansi Gojek yang diprotes oleh pengusaha transportasi Malaysia. Luhut menilai polemik ini tidak perlu diributkan. Polemik ini tidak perlu diperdebatkan. Polemik Gojek sama Malaysia, Pak. Polemik Gojek sama Malaysia itu seperti apa? Ya, nggak usah diributin lah. Nggak usah diributin. Menarik sekali teman-teman tadi dari channelnya Kompas TV ya, dengan judul Gojek dihina pengusaha Malaysia pengemudi protes ya. Menurut saya memang pengusaha Malaysia ini menurut saya menghinanya nggak karuan, menghina dengan mengatakan Indonesia itu negara miskin. Saya sendiri pun merasa kecewa ya, merasa sakit hati dikatakan miskin, orang Indonesia itu miskin. Saya sendiri sangat sakit hati karena saya ini tinggal 3 tahun di Malaysia ini. Saya tahu orang Malaysia ini seperti apa, orang Indonesia pun seperti apa saya tahu. Sedangkan memang banyak sekali TKI kita yang ada di sana. TKI kita yang ada di sana ini ribuan, bahkan hampir 1 juta lebih TKI Indonesia yang ada di Malaysia. Dulu saya 3 tahun tinggal di sana, saya sering naik tuh taksi, mungkin punyaannya ini Datuk Syamsu Bahrin Ismail ini punya beliau ya, taksinya. Dan harapan saya sebenarnya kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Mungkin harusnya orang Malaysia ini lebih menghormati orang Indonesia ya, karena orang Indonesia pun sangat menghormati orang Malaysia dan orang Indonesia pun dari dulu sampai saat ini ya tidak pernah melecehkan atau menghina negara Malaysia, itu tidak pernah dengan mengatakan kata-kata miskin seperti itu, tidak pernah. Dan harapan saya untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Malaysia tetap menjaga persahabatan kedua negara, karena Indonesia pun membutuhkan Malaysia, karena Malaysia pun lebih membutuhkan Indonesia. Sekali lagi, siapapun yang menonton video saya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe tentu agar saya semakin semangat lagi untuk buat video seperti ini. Dan sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia ini, jaga persatuan Sultan NKRI yang harga mati. Jika tanpa lepas dari NKRI akan tahu jangan sampai bicara benar. Sekian direction kali ini, jumpa lagi di direction berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.